Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Kota Semarang. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Dan seperti biasa kalau ketemu saya pasti ada di acara podcast Dinkes. Spesial hari ini kita podcastnya tour ya, nggak cuma di studio di DKK. Hari ini kita ada di RSWN. Terima kasih untuk RSWN yang sudah memfasilitasi podcast pada edisi kali ini. Dan spesial juga Lor, karena kita datang ke RSWN, tentunya kita akan podcast dengan dokter dari RSWN. Dan seperti yang kita ketahui ya Lor ya, kalau podcast biasanya dengan dokter-dokter yang biasanya pasiennya itu pasien hidup gitu ya, pasien anak, ibu, remaja dan sebagainya. Tapi untuk edisi kali ini spesial kita akan ngobrol dengan dokter forensik, yang mana kita tahu biasanya dokter forensik ini adalah pasien-pasien yang sudah meninggal. Dan di sebelah saya sudah ada Dokter Hardiati Ikro Pratiwi, spesialis forensik mediko-legal. Dokter, terima kasih hari ini. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah dokter, terima kasih. Tadi saya sudah intro bahwa biasanya kami podcast itu dengan dokter-dokter yang tadi pasiennya itu pasien-pasien hidup ya dok ya. Bisa ditanya keluhannya apa bu gitu ya. Kali ini kalau kami, terutama kami masyarakat awam, dokter forensik itu biasanya pasiennya meninggal karena harus otopsi dan sebagainya. Benarkah begitu dokter? Kita jawab nanti karena biasanya kita punya fakta dan mitos dokter ya. Jadi dokter Ikro ya biasanya kami panggil dokter Ikro. Kita kasih fakta dan mitos ada 5. Nanti dijawab satu persatu, dijawab dulu fakta atau mitos, kemudian kita bahas satu persatu kenapa fakta, kenapa mitos. Gitu ya dok. Siap ya dok ya. Yang pertama dokter, fakta atau mitos, dokter forensik itu tugasnya hanya boleh mengotopsi jenazah. Nah itu dia. Jadi kebanyakan tuh kan masyarakat awam tuh bilang dokter forensik, dokter jenazah ya gitu. Iya, ngurusin jenazah gitu, ngurusin jenazah aja, ngurusin mayat. Nah sebenarnya forensik tuh luas. Maka kami tadi disampaikan kan oleh Mbak Ira, ini ada dokter forensik mediko-legal. Nah forensik sendiri ini kita melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara medis. Nah nanti ditujukan untuk kepentingan peradilan. Itu forensiknya. Kemudian mediko-legal. Mediko-legal di sini ini bagaimana hukum ini diselaraskan dengan implementasikan di medis, secara medis. Nah jadi sebenarnya dokter forensik itu tidak hanya tentang jenazah, cuman kalau saya begitu masuk di forensik, ternyata forensik itu luas gitu. Jadi forensik itu dia bisa jenazah ya, tadi sudah disampaikan Mbak Ira, jenazah. Kemudian bisa juga dilakukan pengawetan jenazah. Jadi misalkan nih ada jenazah nunggu keluarganya misalkan dari luar negeri, mau datang mau lihat untuk terakhir kalinya, itu bisa kita awetkan. Kemudian ada juga untuk pemeriksaan korban hidup. Korban hidup. Kemudian ada juga untuk paternity DNA dan kasus-kasus mediko-legal lainnya. Berarti ini jawabannya mitos ya dok ya, bahwa pasien dari dokter forensik ini bisa pasien hidup ya dok ya. Berarti bisa. Ini mitos. Kita lanjut ke fakta mitos yang kedua dan ketiga sampai 5. Nanti kita detail satu persatu gitu ya dokter ya. Berarti yang kedua dokter, fakta atau mitos, forensik hanya memeriksa korban bukan pelaku. Jadi gini, kalau misalkan kami melakukan pemeriksaan terhadap korban yang hidup, ini bisa kita lakukan pemeriksaan juga terhadap pelaku. Nah contohnya misalkan ada kasus pemerkosaan. Pemerkosaan ini kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan terhadap pelaku. Jadi kita cari apakah ada kesesuaian antara bukti yang ada pada korban dan bukti yang terdapat pada pelaku. Jadi memang tidak hanya korban saja, tapi pelaku juga bisa kami periksa. Berarti ini bisa fakta ya dok ya, bisa dua-duanya, tapi dengan skup yang ada aturannya gitu dok ya. Berarti ini fakta. Kita yang ketiga dokter, fakta atau mitos, korban KDRT bisa melakukan visum ke dokter forensik. Nah itu bisa banget. Berarti fakta ya dok ya. Yang keempat dokter, maaf. Fakta atau mitos, kasus pelecehan pada anak juga bisa ditangani di dokter forensik. Bisa ya. Berarti nanti kita tanya dokter bagaimana alurnya dan apa saja yang diperiksa gitu ya. Yang terakhir dokter, fakta atau mitos, visum korban kekerasan pada anak dan perempuan itu gratis. Fakta ya. Fakta. Nah kita tanya nih satu persatu dokter. Tadi sudah terjawab semua ya dari 1 sampai 5. Ada fakta dan mitos. Sekarang kita perjelas dokter, kenapa
ada fakta, ada mitosnya gitu. Yang pertama tadi dokter, bahwa dokter forensik itu tidak hanya mengurusi atau punya pasien meninggal, tapi ada yang hidup. Seperti tadi dijelaskan bahwa ada pemeriksaan-pemeriksaan pada korban-korban, misalkan tadi pelecehan atau korban KDRT. Betul dok, sebelum kita beralih ke fakta yang kedua, saya mau penasaran dulu dokter, di mana di fakta dan mitos yang pertama tentang jenazah. Dokter, kita ngomongin otopsi ya dok ya. Ini tuh menarik karena saya tuh kebetulan nonton beberapa drama Korea. Iya, Partner Justice itu kan seru ya dok ya. Kerjanya dokter forensik itu benar-benar kayak detektif Conan. Jadi tidak hanya memeriksa pada korbannya, tetapi memeriksa itu tentang lokasinya, bahkan kadang-kadang mengamati pelaku dan sebagainya. Apakah semenarik itu dokter? Menarik loh. Kalau dokter forensik semenarik itu dokter? Oh, menarik sekali. Jadi pengalaman saya pada saat melakukan otopsi itu, kita punya jenazah. Jenazah ini sebagai barang bukti ya. Di mana barang bukti ini tidak bisa kita bawa ke pengadilan. Coba bayangkan kalau barang bukti ini, jenazah ini kita bawa ke pengadilan. Serem juga. Serem. Nanti gimana di sana? Kabur semua nanti hakim sama jaksanya. Nah, ini bagaimana dokter forensik ini harus menyusun fakta-fakta tersebut, kemudian menyimpulkan gitu. Jadi sebenarnya pada jenazah ini kira-kira apakah penyebab kematiannya, terus waktu kematiannya kapan, kalau bisa ditentukan bagaimana cara kematiannya, begitu. Tapi menarik sekali karena memang ini kayak ini bukti-bukti ini kira-kira mengarah ke sana nggak ya, gitu. Jadi analisanya itu tidak hanya berdasarkan medis. Oh, gini dok, saya penasaran dok. Kalau biasanya tuh kalau bedah otopsi apa dulu nih dok? Penasaran nih dok. Maksudnya kayak kategori korban seperti apa yang bisa diotopsi. Ini meninggal dulu ya dok ya. Kita otopsi jenazah dulu ya dok ya. Jadi kalau otopsi ini adalah permintaan dari penyidik ya. Oh, dari kepolisian. Ya, dari kepolisian, penyidik. Jadi apabila penyidik ini merasa ini merupakan tindak pidana, ada tindak kekerasan, polisi akan meminta kepada dokter forensik untuk dilakukan otopsi. Tapi harus persetujuan dari keluarga dulu. Gitu. Nanti ketika keluarganya menyetujui, dokter forensiknya baru melakukan otopsi. Tapi ketika keluarganya tidak menyetujui, nah nanti tidak menutup kemungkinan akan terjadi untuk membutuhkan bukti-bukti selanjutnya, bisa terjadi penggalian kubur. Jadi digali lagi, diotopsi seperti kasus-kasus yang kemarin-kemarin. Ya, nah, itu kasus gitu ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan nanti akan hilang bukti-buktinya. Akan bukan hilang sih, mungkin samar agak, ya dok. Samar, agak kesulitan untuk sebagai dokter forensik untuk menentukan fakta-faktanya. Tapi pasti masih bisa. Cuman akan mungkin kehilangan beberapa persen. Tapi benar nggak sih dok kalau otopsi itu merusak jenazah? Jadi setelah, bener nggak ya dok ya, kalau otopsi itu kan dibuka semua, kemudian apa yang dilakukan untuk sampai akhirnya ada di kesimpulan kemungkinan meninggalnya dipukul, benda tumpul di jam sekian, itu bagaimana menentukannya dok? Jadi yang pertama kita tentukan dulu lukanya. Kalau kelihatan dari luar, ini lukanya nih. Jadi yang kita pegang pertama kali adalah lukanya. Misalkan dia luka tusuk atau luka pukul, kita concernnya di situ. Kalau begitu sudah, misalkan nih ada luka tusuk di dada misalkan, kita akan buka. Memang kita buka, terus kita cari lukanya ini sedalam mana, sampai batas mana. Nah, kalau sudah dapet, nanti kita lihat organ-organ lain. Apakah organ-organ lain itu terdampak karena tusukan itu. Nah, itu nanti bisa mengarahkan ke penyebab kematian. Mekanisme kematiannya bagaimana. Jadi memang disayat semuanya, tapi nanti jangan khawatir, akan dikembalikan sesuai tempatnya. Dan dijahit lagi. Berarti dibalikin lagi dok ya? Dibalikin lagi. Karena yang pernah, nggak tahu mungkin sedulur juga apakah mengikuti juga, begitu korban diotopsi kan belah, terus biasanya langsung dipeti ya dok ya, tidak boleh diitukan lagi. Kita nggak tahu, ternyata dibalikin lagi ya dok ya? Dikembalikan lagi, kita jahit lagi, kita usahakan seperti semula, seperti sedia kala, walaupun memang mungkin ada estetik yang agak kurang sedikit gitu. Tapi kita usahakan dikembalikan hampir seperti semula. Ya, baik. Dokter, sebelum beralih lagi, pernah
apa sih biasanya tuh kalau dengerin podcast dengan dokter forensik ya Lor, itu tuh beberapa mengalami kejadian-kejadian yang apa ya, di luar nurul gitu kalau teman-teman bilang sekarang. Pernah ngalamin yang kayak gitu nggak sih dok pada saat otopsi? Alhamdulillah saya enggak pernah ya. Enggak pernah ya dok. Jadi kalau dalam pikiran saya adalah semua yang saya hadapi bisa dijelaskan secara medis kalau saya. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah di luar misteri tidak ada itu. Ya, berarti di dalam udah nggak usah dibahas. Baik dokter, terima kasih, ini sudah terjawab ya. Berarti memang skupnya dokter forensik itu tidak hanya pada otopsi jenazah ya dok ya, tapi tadi sudah di-spill bahwa memang bisa melakukan otopsi jenazah, dan ternyata kalau setelah otopsi itu dibalikin lagi organnya ke tubuh jenazahnya itu ya dok ya. Dan ada alurnya bahwa kalau kita mau otopsi tadi atas permintaan dari penyidik ya dok ya, tidak kemudian tiba-tiba dari keluarga minta untuk diotopsi gitu ya dok ya. Oke dokter, kalau kasusnya begini dokter, misalkan ada keluarga yang meninggal di rumah sakit tapi dicurigai gitu kan, ini kok kayaknya ada yang nggak beres ya dari meninggal dan sebagainya, bisa nggak dari pihak keluarga minta otopsi dokter? Nah bisa, itu namanya otopsi klinis. Jadi otopsi klinis ini akan dilakukan ketika untuk membuktikan apakah penyebab kematian ini memang sama sesuai dengan dokter yang merawat gitu. Jadi memang untuk memastikan penyebab kematiannya. Ini bisa dilakukan oleh keluarga melakukan permintaan kepada rumah sakit. Nanti rumah sakit akan meminta dokter forensik atau tim untuk melakukan otopsi. Nah selain itu tidak hanya otopsi itu, tapi ada juga otopsi anatomis. Otopsi anatomis ini lebih ke bagian pendidikan sih. Bagian pendidikan, jadi yang kayak kadaver, anak-anak kedokteran, nah itu namanya otopsi anatomis. Anatomis ya. Dokter, tapi kalau tadi ya otopsinya yang diminta sama pihak keluarga untuk memastikan penyebab kematiannya itu apakah perlu melalui kepolisian juga? Untuk kasus yang tadi meninggal di rumah sakit? Enggak ya. Jadi tinggal kita minta aja gitu rumah ya. Sakit. Tapi dari pihak rumah sakit ya udah kita lakukan otopsi, atau maksudnya kayak ya memang begini hasil kematiannya gitu, mau dibuktikan apa lagi gitu, bisa dari pihak rumah sakit dokter? Nah kalau keluarga minta ya harus dilaksanakan ya. Oke, berarti memang boleh nih gitu dari sedulur kalau misalkan ternyata bukan kurang, tapi kayak untuk memastikan saja bahwa memang meninggalnya karena penyebabnya ini gitu ya, langsung bisa minta ke pihak rumah sakit. Kecuali kalau memang ada tindak pidana penganiayaan, nah itu ranahnya polisi. Oke dokter, kita ke fakta dan mitos yang kedua. Tadi forensik hanya memeriksa korban, bukan pelaku. Jadi korbannya kita belum perjelas korban apa saja. Nah dokter, ini biasanya paling sering menangani untuk korban apa dokter? Kalau di rumah sakit Wongsonegoro ini banyak ini untuk kekerasan perempuan dan anak. Kekerasan perempuan dan anak, terutama untuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual, pelecehan seksual itu yang paling sering. Oke, berarti langsung ke yang ketiga dok ya, korban KDRT itu bisa melakukan visum ke dokter forensik. Nah, yang perlu masyarakat ketahui adalah bagaimana caranya kita tuh bisa tiba-tiba aku mau visum nih habis dipukul sama suami nih gitu. Itu alurnya bagaimana dokter? Ini alur visum ya berarti ya. Nah misalkan dari masyarakat mungkin ada yang tanya ya, ini alur visumnya seperti apa sih? Sebenarnya alur visumnya ini bisa dua, bisa pasiennya sendiri, korbannya sendiri yang datang langsung ke rumah sakit, lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter, misalkan dokter forensik melakukan pemeriksaan. Kalau KDRT dicatat luka-lukanya, kita lakukan pemeriksaan yang lain bila perlu, mungkin dirujuk ke psikolog, atau mungkin perlu penanganan yang lainnya untuk dirawat inap. Nah nanti setelah kondisi membaik bisa untuk melaporkan ke polisian. Nanti polisi akan membuat laporan ke polisian, kemudian membuat surat permintaan visum, ditujukan ke rumah sakit. Nanti rumah sakit akan menunjuk dokter yang memeriksa untuk membuat laporan visum. Dan laporan visum ini tidak bisa dibawa oleh keluarga atau tidak bisa dibawa oleh pasiennya sendiri. Karena nanti visum ini adalah milik penyidik yang meminta, jadi nanti yang mengambil adalah polisi. Jadi tidak semerta-merta saya mau visum, saya minta hasil visumnya, nggak bisa. Itu yang meminta adalah kepolisian. Atau bisa juga
korbannya sendiri datang lapor ke polisi. Pak polisi, saya habis dipukul sama suami saya gitu, itu bisa. Jadi ada 2 alur, tapi paling banyak saat ini lebih diutamakan untuk menuju ke layanan rumah sakit atau layanan medis terdekat. Iya memang benar sih dok, ini beberapa saya baca juga kasus kekerasan pada anak dan perempuan itu meningkat ya, yaitu juga mungkin berpengaruh pada jumlah pasiennya dokter Ikra ya, mungkin meningkat ya dok ya. Tadi sempat ngobrol juga ternyata ada beberapa, bulan ini ada berapa dok pemeriksaan Bulan kasus? ini ada 11 kasus untuk KDRT saja atau ada dengan anak? KDRT itu ada 1, sisanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini juga nanti kita akan bahas detail, tapi pada saat part ini dokter ya, untuk kekerasan pada KDRT, dok berarti tadi alurnya bahwa kita bisa datang langsung ke dokter forensik, ke dokter rumah sakit lah dok ya, gitu kan, dokter rumah sakit langsung kita mau ke dokter spesialis forensik untuk melakukan visum ya dok ya. Kalau korban KDRT mungkin bisa langsung visum dan mungkin takut dok nanti yang divisum apa saja ya. Nah biasanya kalau yang diperiksa apa dok saat visum itu? Nah kalau KDRT ini yang kami periksa biasanya temuan-temuannya itu yang pertama luka-lukanya dulu. Kami lihat luka-lukanya dan biasanya kami memang dokumentasikan. Dan dokumentasi ini, foto-fotonya tidak untuk disebarluaskan. Jadi apabila nanti diproses di pengadilan, dokter diminta sebagai saksi untuk memberikan keterangan ahli, nanti kami bisa punya bukti kami telah melakukan pemeriksaan terhadap ini. Jadi foto-foto ini tidak untuk disebarluaskan. Kemudian kami akan mencatat luka-lukanya, dan apabila perlu dikonsulkan ke bagian lain, misal dipukul sama suaminya, kepala terus pusing terus-terusan, ada muntahnya, kita bisa konsultasi ke neurologi. Ataupun mungkin luka-luka yang mungkin menyebabkan patah tulang, kita bisa konsul ke bedah itu, dan konsul-konsul ke terutama ke psikolog ya, karena KDRT itu dia ada fasenya. Jadi ada fase-fase yang dimana nanti dalam rumah tangga itu akan bahagia lagi, nanti tiba-tiba redam, terus habis itu nanti akan ada konfrontasi lagi, nanti tiba-tiba baik lagi, sayang-sayangan lagi, nah kayak gitu. Nah ini mumpung disinggung ada fase-fasenya dok ya. Nah mungkin nih kita ngomong pasangan muda ya, masih muda, dipukul pertama tak gitu pertama, kayak mungkin dia kilaf gitu kan ya, ternyata besok bahagia lagi, dipukul lagi. Nah pada saat dia mungkin udah muak nih, aduh capek nih, perlu lapor nih, perlu ke dokter forensik, apakah luka-luka yang sebelumnya itu masih bisa masih bisa terdetek dokter? Kalau misalkan gini, kadang-kadang mungkin luka yang terakhir dilakukan sama si pelaku tuh bukan luka fisik tapi mungkin verbal, tapi kan dia udah di beberapa bulan sebelumnya sudah di fisik ya. Apakah ketika datang ke dokter forensik ini masih bisa diperiksa? Nah ini, jadi kalau kami ini akan melakukan pemeriksaan pada saat korban datang. Jadi korbannya datang, kondisi itu yang kami tuliskan, kami catatkan dalam rekam medis, kemudian akan kami tuangkan ke dalam hasil visum, hasil laporan visum kami. Jadi kalau di situ ada luka ataupun tidak ada luka, tetap kami catat, tetap kami tuangkan dalam laporan hasil visum. Nah untuk korban-korban biasanya kalau memang butuh habis dipukul nih ada biru-biru, nah silakan foto ataupun verbal bisa direkam, nanti itu untuk bukti ke polisi. Nah tapi kalau dari dokter forensik ini kami memeriksa apa yang di depan kami. Kalau sudah tidak ada luka ya kami tuliskan tidak ada luka. Kalau mungkin ada bekas luka ya kami tulis bekas luka, tapi tidak bisa itu dijadikan sebagai patokan, oh ini ada hubungannya nih sama KDRT kemarin. Karena kami menjelaskan luka, tapi tidak bisa menjelaskan ini kapannya atau kalau kapannya sih mungkin masih bisa ya, kurang lebih. Karena kan kalau pada manusia hidup itu kan ada penyembuhan luka, itu bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa penyembuhan luka itu dalam beberapa hari ada warna-warnanya sendiri. Itu tapi kalau misalkan tanya, dok ini nih luka ini nih karena dipukul suaminya kami nggak bisa. Gitu. Nanti biar itu di part penyidik ya dok ya. Jadi yang dikerjakan sama dokter forensik adalah pada saat yang bersangkutan datang ya dok ya. Oke, berarti kalau kayak gitu berarti bisa bekerja sama dengan psikolog ya dok ya. Atau psikiater ya. Psikolog atau psikiater ini untuk menyembuhkan mentalnya ya, karena memang mungkin dia ada ketakutan sendiri untuk pulang ke rumah misal, ataupun ketakutan khawatir akan berulang lagi, karena kan
KDRT itu ada fasenya Tadi ya seperti dokter Ikro yang memang ada fasenya. Jadi kalau mendapat, semoga kita tidak ya Lur, semoga tidak. Tapi pun misalkan sedulur sehat Kota Semarang saat ini sedang menyaksikan ini dan ada di fase kayak, duh pernah lagi aku dipukul kayak gitu kan, terus sekarang baru sadar gitu ya, itu kayak coba segera tersadarkan dan mungkin perlu konsultasi. Kalau nggak langsung ke dokter forensik mungkin bisa ke psikolog dulu ya dok ya, karena itu kadang-kadang memang tadi ya dokter bilang ada fasenya nanti baik lagi, tapi itu kan berulang terus ya dok ya, akan kena pukul lagi ya dok ya. Dokter menarik lagi, kita ngomongnya kan ini KDRT ya dok, berarti kekerasan pada rumah tangga. Tapi kalau kekerasan dalam berpacaran dokter, pernah dapat pasien udah baru pacaran sudah dapat kekerasan gitu ada dokter? Ada dulu. Tapi itu di dalam undang-undang Indonesia, peraturan di Indonesia itu belum dimasukkan ke dalam hubungan apapun karena masih pacaran ya. Tapi kalau di luar negeri ini sudah ada namanya violence, partner violence, intimate partner violence. Jadi mereka di sana kan hubungan itu tidak hanya menikah ya. Iya. Nah, jadi tinggal bareng juga. Kalau di luar negeri itu IPV, intimate partner violence. Kalau di Indonesia memang bukan budaya, yang wajar ya, bukan budaya kita ya. Jadi tidak ada kekerasan dalam pacaran tuh, tidak ada. Itu nanti akan masuk ke kekerasan fisik, penganiayaan. Bukan masuk ranah KDRT ya dok ya. Oke. Dok, kalau kasus terberat yang pernah dokter Ikro tangani dalam kasus KDRT itu sampai diapakan sih dok? Kalau dulu terberat sih pada saat saya sekolah ya, itu dipukul sama suaminya sampai gendang telinganya ada pecah. Pada saat saya sekolah sih. Oke. Kalau kita studi case pakai yang dipukul pakai gendang telinganya pecah. Itu kondisi pasien datang ke dokter. Waktu itu berarti dokter masih residen. Residen. Datang ke dokter itu kondisi sudah pecah, kemudian visum yang dilakukan tuh memeriksa kayak kita memeriksa pasien biasa atau gimana sih dok? Kalau visum tuh atau sama? Kita periksa biasa, kita periksa tensi, nadi kesadarannya bagaimana, kemudian ke berat badan, tinggi badannya, kemudian kita periksa semuanya. Jadi dari terutama keluhan pasiennya ya. Jadi kita tanya misalkan kalau sudah selesai periksa-periksa, kita tanya, ibu ada keluhan lain? Nah, kalau misalkan ada keluhan, misalkan mata saya buram yang sebelah sini, ataupun kayak tadi telinga saya kok nggak bisa dengar yang sebelah kiri, nah, itu kita periksa. Jadi dari keluhannya korban. Jadi hasil dari visumnya pun dari pasien tidak bisa lihat ya dok ya. Kalau dia datang sendiri permintaan ya, bukan ke penyidik langsung, tapi dia datang sendiri minta untuk divisum, bisa diminta nggak? Maksudnya gini, kadang kan gini ya dok ya, namanya misalkan jangan sampai kita dia tadi tuh udah dipukul pertama, terus kayak ya udahlah aku buat jaga-jaga dulu nih, aku mau ke dokter forensik, tapi aku masih cinta nih sama suamiku, aku pegang dulu aja nih hasil visum, gitu bisa nggak sih dok? Nah, kalau hasil visumnya tetap punyanya penyidik, tapi yang punyanya pasien atau korban adalah resume medis. Kita bisa memberikan resume medis, dan misalkan nih sudah menyelesaikan administrasi, itu nanti kan ada billingnya, nanti akan tertulis kalau sudah melakukan visum. Nah, itu yang sebagai bukti telah melakukan visum, biasanya polisi minta itu. Dan itu mungkin bisa nih aku udah visum, kadang-kadang gitu ya, ini aku udah visum nih gitu. Buat ini ya, nakut-nakutin gitu ya. Ya kebanyakan begitu. Tapi kalau untuk minta hasil visumnya tetap itu milik penyidik, dan harus ada surat permintaan dulu dari penyidik baru kita buat. Berarti yang tadi misalkan kita tiba-tiba datang ke dokter forensik pun itu harus diteruskan ke kepolisian ya dok ya. Tidak bisa gue buat pegangan, ntar kalau berantem lagi nih buat bukti aku udah visum gitu, nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa. Oke, berarti ya memang harus sesuai prosedur bahwa kita harus datang ke dokter, kemudian kita harus melakukan pelaporan, atau kita bisa tadi alur yang kedua, datang langsung ke kepolisian. Nanti kepolisian yang meminta untuk dilakukan visum gitu ya dok ya. Oke dokter, ini di KDRT cukupkah, atau mungkin dokter ada yang mau apa yang ditambahin? Kayaknya aku pernah dapat kasus yang begini deh Mbak Ira gitu. Ini aja sih, saya pesan aja. Jadi kalau KDRT itu kan memang ada namanya, tadi kita sudah sempat cerita ya, delik aduan dan delik biasa gitu. Jadi delik aduan ini merupakan korbannya yang harus melakukan pengaduan. Korban sendiri yang harus melakukan pengaduan, namanya delik aduan.
yang mana kasusnya yaitu berupa kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis ringan, ataupun kekerasan seksual dalam rumah tangga ya. Kemudian ada juga delik biasa. Jadi delik biasa ini tidak harus korban yang melaporkan. Orang lain boleh selain 3 tadi kasus tadi itu bisa dilaporkan. Dan KDRT itu sendiri namanya rumah tangga ya. Jadi tidak hanya suami, istri, anak, tapi bisa juga ada yang tinggal di situ. Oke. Nah, dia tinggal di situ, menetap di situ, dia punya kamar, dia punya perabotan. Memang di dalam undang-undang itu tidak menyebutkan bahwa berapa hari nih harus masuk ke KDRT, enggak. Tapi siapapun yang tinggal di situ, domisili di situ, punya tempat tidur, ruangan, atau punya perabotan milik pribadinya dia, itu sudah bisa sebagai KDRT. Jadi tidak hanya suami, istri, anak, tapi yang ada dalam rumah tersebut. Oh, berarti kalau, mohon maaf dok, misalkan kayak asisten rumah tangga itu dapat pukul aja, itu bisa dilaporkan sebagai KDRT dok ya? Oh, kami kira dok, awam, tuh KDRT tuh hanya suami dan istri. Oke. Misalkan ibu mertua gitu. Nah, di dalam rumah situ kan? Di rumah situ, itu juga KDRT ya dok ya? Karena ibu mertua ataupun tadi ART tadi sudah tinggal di situ. Tapi dalam undang-undang tidak menyebutkan ini harus berapa lama, enggak. Berapa lama tinggal di situnya dok ya? Berkata bermalam di situ 2 hari, kemudian ada gitu ya. Nah, bisa dilaporkan ya dok ya? Oke. Dok, tadi kalau delik aduan, kami kira selama ini bahwa KDRT itu delik aduan, jadi harus yang bersangkutan yang melapor ke kepolisian. Dan sedangkan banyak yang saya baca ya dok ya, korban-korban KDRT itu enggan untuk melapor, apalagi yang sudah punya anak ya dok ya. Biasanya kayak pertimbangannya adalah kasihan anak dan sebagainya, apalagi yang masih bucin, aku masih cinta nih sama laki gue lagi gitu kan. Nah, itu berarti ternyata dari obrolan ini tuh bisa, kalau dari pihak keluarganya tidak terima, bisa melaporkan kasus ini sebagai aduan KDRT kepolisian ya dok ya. Dengan syarat tadi, kecuali penganiayaan yang ringan, kemudian penganiayaan psikis yang ringan, ataupun kekerasan seksual. Selain itu merupakan delik biasa. Oke, kayak misalkan ditendang gitu berarti bisa ya dok ya? Nah itu, jadi untuk menentukan berat ringan, itu berat ringannya itu juga agak sedikit berbeda gitu. Jadi luka-luka berat di sini menurut penyidik ada kriterianya. Oke. Ya, kalau dari kami biasanya luka berat itu seperti mengancam nyawa, kemudian tidak bisa sembuh, cacat, lumpuh, hilang gangguan pendengaran, gangguan pikir dalam dalam 2 minggu, kemudian gugurnya janin dalam kandungan, itu sebagai luka berat. Ya. Gitu. Berarti tapi tetap yang menentukan berat dan tidak itu dari penyidik ya dok ya. Kalau dari dokter hanya mau apa ya? Jadi mungkin misalkan ada yang mau melaporkan tentang itu tuh anak saya di KDRT sama suaminya gitu. Nah, mungkin bisa konsultasi ke kepolisian dulu. Apakah bisa ini dilaporkan? Oke. Tetangga gitu bisa melaporkan bisa, berarti ya dok ya? Terutama untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu dalam kondisi apapun orang lain bisa melaporkan. Jadi tidak, kalau dia sendiri yang melapor nggak mungkin juga dok ya, masih anak-anak ya. Oke, berarti ini buat sedulur-sedulur sehat juga yang mungkin punya saudara atau tetangga yang mungkin sudah di fase yang terlalu sering. Kadang-kadang kita tuh takut ya dok ya kalau untuk melaporkan kayak, ya kita perlu nggak sih ikut campur dalam urusan rumah tangga orang gitu. Tapi kadang-kadang kita juga sebagai manusia harus membantu, bahwa mungkin dia butuh bantuan tapi dia nggak tahu. Gitu kira-kira menurut dokter Ikro gimana kita sebagai tetangga harus ngapain nih gitu? Mungkin pada awalnya bisa ngelapor ke Pak RT, RT atasnya dulu. Nanti Pak RT-nya nanti akan ya mencari solusi bagaimana lah dia. Tapi intinya bahwa kita sebenarnya tidak harus korban yang melapor ya dok, bisa dari pihak luar ya dok ya. Kalau anak-anak bisa dari pihak luar, tapi kalau tadi yang seksual dan sebagainya, penganiayaan fisik ringan, penganiayaan psikis ringan, itu yang melaporkan harus korban, harus yang bersangkutan. Karena nanti takutnya kalau penganiayaan fisik ringan cuma dicubit aja, terus kita ngelaporin, ya kalau dia mau ngelaporin ternyata dia cubitnya malah
nagih. Nah, makanya nagih lagi. Iya juga ya dok ya, benar-benar ada klasifikasinya. Dok, tadi jadi menarik untuk kita bahas lagi ke yang fakta dan mitos yang keempat tentang kasus pelecehan pada anak ya. Tapi pelecehan ini kan sebenarnya tidak hanya pada anak juga, tapi pada perempuan. Tadi sebenarnya masih di ranah KDRT juga, tapi kita bahas juga. Sebelum ke pelecehan pada anak, dokter, pelecehan pada perempuan itu kan juga kadang-kadang ketika kita melapor itu, aku tidak tahu dok ya, apakah disertakan juga dibutuhkan visum. Nah, kalau dari dokter Ikro biasanya bagaimana dok? Maksudnya ketika kita mau melapor, aku baru dapat pelecehan nih. Kira-kira apakah kita perlu visum juga nggak sih dok? Jadi pelecehan itu bisa pelecehan verbal, pelecehan fisik, ya, pelecehan seksual, agak luas ya. Ini biasanya kalau lapor kepada polisi, terus misalkan nih sudah dapet pelakunya nih, biasanya polisi akan minta silakan korban untuk visum dulu. Nah, silakan korban untuk visum dulu. Nah, itu memang dibutuhkan visum. Dibutuhkan pemeriksaan sebenarnya. Dibutuhkan pemeriksaan nanti untuk penyidik sebagai dasar untuk membuat laporan dan meminta surat perkaranya visum. Oke, berarti yang bisa dilakukan visum adalah pelecehan seksual ya dok ya? Atau pelecehan fisik tapi yang dalam konteks apa dokter? Pelecehan apapun sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan, walaupun misalkan dia tidak ada tanda-tanda yang kelihatan nih luka-lukanya, itu tetap akan kami tuliskan tidak didapatkan kekerasan. Nah, tapi kan korban ini kan sudah melapor ya, korban sudah melapor, dan kalau kekerasan seksual itu korbannya adalah saksinya. Gitu. Oh iya juga. Jadi ya, dia sudah melaporkan, yaitu saksinya sudah termasuk dia. Dan bukti dari kami, walaupun tidak ada misalkan pelecehan cuman dipegang payudara misalkan itu nggak ada luka-lukanya, ya tetap kami buatkan laporannya sesuai permintaannya penyidik. Kalau dibutuhkannya dok ya. Tapi pernah nggak sih dok, mohon maaf, memang beberapa waktu lalu sempat ramai yang begal-begal payudara kan dok. Misalkan kayak, walaupun mungkin banyak yang tidak berani melapor. Nah, kalaupun ada nih yang berani, gue mau speak up nih, mau melapor habis begal payudara, apakah itu juga dibutuhkan visum? Begal kan berarti kayak dipegang gitu dok ya? Itu juga bisa dibutuhkan visum? Kalau visum itu nanti ada permintaan dari penyidik terlebih dahulu kalau untuk kasus yang seperti itu. Jadi biasanya dia kan habis dibegal nih, dia lapor polisi, nanti polisi akan membuatkan laporannya, nanti oh ya silakan visum dulu. Nah itu. Oke, berarti memang lagi-lagi tergantung dari si penyidik ya dok ya. Case-nya juga tergantung case-nya juga. Nah, sekarang kalau case-nya pelecehan seksual dokter, sebelum karena kita perempuan, karena juga ranah pelecehan ini juga agak gini, ada yang mohon maaf, kita agak open ya dok ya, keluarga ya, pelecehan pada misalkan pacar, misalkan dia melakukan hubungan badan tapi namanya tidak atas dasar izin misalkan, terus dia merasa, oh kok aku merasa dilecehkan, bisa dilaporkan dok? Selama itu, jadi gini, kalau misalkan pacar ya, pacar, pacar dulu deh, pacar dulu deh, nggak apa-apa deh dok, pacar dulu kan banyak ya yang beberapa, kita juga kemarin sempat ada ramai-ramai yang melaporkan ini sudah berhubungan tapi ternyata dia merasa bahwa pada yang terakhir hubungan itu dia tidak merasa mengizinkan, walaupun bisa juga kan atas dasar suka sama suka, tapi dari mana kita tahu atas dasar suka sama sukanya itu, sedangkan dari perempuan merasa saya tidak mengizinkan, nah itu dia merasa bahwa saya dilecehkan, kemudian melapor. Nah itu dilakukan pemeriksaannya seperti apa dokter? Nah kalau itu datang ke dokter forensik ya, nanti kalau dari kami akan melakukan pemeriksaan terhadap luka-lukanya, dari luka-luka yang di tubuh, kemudian luka-luka yang di alat kelamin. Nah, nanti akan kami tuangkan ke dalam laporan visum, tapi tidak bisa juga kita misalkan ditanya nih, dok, ini lukanya yang di alat kelamin suka sama suka apa enggak? Kita nggak bisa. Nggak bisa ya, ada juga ya dok ya. Nggak bisa, kita nggak bisa bilang ini suka sama suka nih, nggak bisa. Ini kalau terpaksa nggak bisa. Jadi luka yang ada di situ, bagaimana jenis lukanya, lukanya seperti apa, hanya itu aja yang bisa kita laporkan. Tapi untuk kesimpulan bahwa ini suka sama suka nggak bisa, kecuali anak di bawah umur. Oke, tetap anak di bawah umur ya. Ini gongnya sih dok. Nanti anak di bawah umur sini gongnya sih dok. Oke, terakhir dok di part ini. Berarti kalau korban
pemerkosaan kan jelas pasti ada apa ya, ada perlawanan karena ada tanda-tanda perlawanan. kan kalau tadi mungkin atas dasar suka sama suka tuh agak tipis, agak rancu, susah dibuktikan makanya itu mungkin agak susah untuk dibuktikan ya dok ya. Tapi kalau misalkan korban pemerkosaan itu kalau visum biasanya apa saja sih dok? Karena kan mungkin gini, sudahlah psikisnya kena karena diperkosa, kemudian harus visum. Sedangkan kalau visum kan berarti kemungkinan akan ada dilakukan pengecangan. Nah biasanya pengecangan apa saja sih dok? Korbannya. Korban. Ya, kalau korbannya tadi seperti tadi, luka-luka yang ada di tubuh korban dulu, dari tubuhnya, kemudian di alat kelaminnya, apakah ada tanda-tanda pemaksaan, ada tanda-tanda luka-luka yang tidak wajar di situ. Kemudian yang paling penting sebenarnya kita cocokkan dengan pelaku. Apakah ada mungkin perlawanan dari korban nih, misalkan dia nyakar, dia mungkin berusaha untuk dorong. Nah itu kan kalau dorong mungkin kelihatan ya, mungkin nyakar ya. Nah itu akan kelihatan, oh ini mungkin ada luka perlawanan gitu. Berarti itu di pelaku ya dok berarti ya? Di pelaku kita nyarinya di pelaku. Tapi kalau di korban itu untuk kekerasan seksual itu lebih kita lihat di luka-luka yang tidak wajar sebenarnya. Luka-luka yang tidak wajar karena biasanya ada, kalau pelaku tuh ada orientasi seksualnya yang agak berbeda. Kita bisa cari misalkan mungkin apa ya namanya ya, fetisnya apa gitu ya dok ya, agak vulgar. Iya, karena kita lagi ngomongin tentang forensik kekerasan seksual ya dok ya. Yang ini memang korbannya mungkin banyak ya dok, tapi tidak banyak pula yang berani untuk melapor karena mungkin membayangkan aduh nanti harus di-up kasusnya, belum lagi nanti kalau di visum nanti aku diapain lagi. Karena kadang-kadang kalau di visum bayangan kami ya dok, orang awam mungkin akan misalkan tadi dipukul, kita akan dipegang-pegang lagi badan kita yang dipukul, kadang-kadang itu menimbulkan trauma lagi gitu ya. Itu yang mungkin dari korban itu takut untuk yaudahlah nggak usah dilaporkan aja gitu. Karena tapi semakin cepat melaporkan itu semakin baik, semakin cepat memeriksa semakin baik, karena kami tidak hanya kalau di kekerasan seksualnya khusus ya, kami tidak hanya meriksa luka-lukanya, tapi kita juga lakukan pembuktian bahwa ada tidaknya tanda persetubuhan. Jadi tanda persetubuhan itu kita temukan adanya sperma di dalam alat kelaminnya korban. Itu kalau kekerasan seksual ya? Itu kita lakukan pemeriksaan. Jadi itu semakin cepat dilaporkan, semakin masih ada buktinya, itu semakin. Berarti buktinya masih apa ya dok ya? Kalau segar nggak enak ya? Buktinya masih bagus. Kondisi barang buktinya masih bagus gitu ya. Jadi tidak kabur barang buktinya. Oke dokter, kita tadi kekerasan pada anak yang sekarang banyak sekali dilaporkan terjadi kekerasan pada anak, bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat atau bahkan bapak kandungnya, dan dilakukan pada anak-anak yang masih balita. Dokter, tadi kita sempat ngobrol sebentar, ternyata ada kasus dengan pasien tarmuda ya dokter ya. Tadi bilang juga bahwa dalam sebulan ini sudah ada 11 kasus yang ditangani. Baru sebulan loh sudah ada 11 kasus gitu. Paling banyak juga kekerasan pada anak ya dok ya. Dok boleh diceritakan, maksudnya kalau untuk anak itu kekerasan pada anak yang melaporkan bisa orang tua kan, karena tadi kita ngobrol tidak harus anaknya sendiri. Melapornya langsung ke kepolisian atau ke dokter forensik atau bagaimana alurnya dok kalau ada kekerasan pada anak? Kalau ada kekerasan pada anak, kalau saran dari saya langsung ke rumah sakit, langsung ke layanan kesehatan. Oh, tidak ke kepolisian langsung? Oke. Kenapa begitu dokter? Karena ini ya, anak-anak itu kan cenderung rewel, kemudian butuh cepat ditangani. Kalau saya sih lebih baik semakin cepat ditangani, kita semakin bisa memberikan obat-obatan ataupun dukungan psikolog, dukungan psikiater, itu lebih baik. Untuk melakukan pelaporan bisa dari orang tuanya, itu bisa selanjutnya. Tapi kalau anak perempuan, apalagi khusus untuk kasus kekerasan seksual, kejahatan seksual, sebaiknya langsung datang ke layanan medis rumah sakit. Ke rumah sakit dulu ya. Oke, kalau anak-anak dok, tadi bagaimana kita bisa tahu atau mencari bukti atau memvisum anak dokter? Ini visum kasus kekerasan seksual pada anak. Biasanya ini orang tuanya aware-nya karena satu, anaknya ngeluh pipisnya sakit. Oke, ini kita
kita catat-catat ya dok. Teman-teman sudah lihat, catat ya. Biasanya tanda-tanda anak ada hal mungkin dikhawatirkan atau dapat kekerasan atau pelecehan seksual ya dok ya. Tadi yang pertama apa dokter? Pipisnya sakit. Pipisnya sakit. Kemudian yang kedua biasanya mungkin bisa ada bukti darah keluar dari alat kelaminnya. Misalkan anak kecil pakai popok, kok pas dibuka ada darahnya, atau mungkin di celananya ada darahnya. Nah, masih bisa berdarah ya dok ya, walaupun sudah dilakukan mungkin beberapa hari sebelum atau biasanya itu akut sih, 1 hari sampai 2 hari. Oke. Kemudian yang ketiga biasanya anak ini cenderung rewel, cenderung takut, mungkin sama laki-laki. Ada perubahan psikologinya dok ya. Ada perubahan psikologi dari anak. Berarti kalau kayak gitu orang tuh harus aware ya dok ya, harus nanya, ngobrol ya kenapa gitu ya dok ya. Oke. Itu kan pada perempuan, sedangkan kan banyak juga ya dok ya kekerasan seksual pada anak laki-laki yang dilakukan oleh sama laki-laki pun gitu. Kalau kayak gitu sama nggak sih dok psikisnya cowok sama cewek pada saat kita melihat ada perubahan apa pada anak ini? Misalkan memang dia baru dapat kekerasan. Kalau laki-laki biasanya kan mohon maaf ya, tempat masuknya kan ada di dubur ya. Berarti nanti dia akan mengeluhkan BAB-nya sakit. Terus mungkin BAB-nya berdarah. Tapi memang itu tidak harus tidak mesti itu ada kekerasan seksual, enggak. Cuman mungkin patut curiga. Atau yang ketiga bisa jadi tadi ada perubahan psikis dari si anak. Ada perubahan psikologi anak, perilakunya. Oke. Kasus yang pernah dokter Iqra tangani untuk kasus anak-anak ini seperti apa dokter? Kasus perempuan apa laki-laki? Kita ke perempuan dulu boleh? Laki-laki juga pernah dapat ya dok ya? Tapi itu pas jadi residen. Pas jadi residen nggak apa-apa. Kita cerita yang perempuan dulu. Maksudnya kita biar pelajaran juga buat para mams-mams juga bahwa itu bahaya yang mengintai pasti ya dok ya. Tapi bagaimana kita ya mungkin mencegah, tapi kita juga melihat ada perubahan apa gitu yang perlu kita waspadai berdasarkan dari cerita dokter Iqra. Biasanya bagaimana dokter? Jadi kebanyakan yang datang di RSUAN ini keluhannya yang pertama tadi di pipis sakit. Ini cewek ya dok ya? Cewek, pipis sakit. Kemudian pipisnya berdarah. Pas dibuka di celananya mungkin ada darahnya, di popoknya ada darahnya. Nah, ini sebenarnya penting untuk masyarakat dan untuk keluarga ya. Ini edukasi terhadap perubahan seksual ataupun bahaya-bahaya seksual ini penting banget. Jadi misal tidak boleh dipegang di bagian ini. Nah itu. Berarti bagaimana orang tua itu dari awal sudah mengedukasi anak ya dok, yang mengasih tahu bahwa bagian-bagian mana yang bisa dipegang orang lain, batasnya sampai semana, dan mana barang area-area bagian tubuh kita hanya boleh kita saja yang pegang gitu ya dok ya. Sejak dini diajarkan ya dok ya. Sejak ini diajarkan, dan jangan lupa untuk keluarga ini memang karena anak ini kan tempat nyaman kembalinya kan akan keluarga ya. Jadi sebaiknya memang dibuatlah suasana rumah itu yang enak buat dia cerita gitu, enak buat dia kembali. Karena ketika dia pulang ke rumah aja takut, otomatis takut mau cerita. Benar sekali. Dok, kalau visum ke anak, misalkan dia ada tadi pelecehan seksual gitu ya dok ya, visumnya sama dengan orang dewasa kah? Sama ya. Sama. Oh, tapi mungkin dari sisi kalau anak-anak kan tidak tahu ya dok ya, bagaimana cara menanyainya, misalkan kan tidak hanya berdasarkan dari fisik, tapi kan kadang-kadang ada obrolan. Itu kalau sama anak-anak gimana dokter? Kalau sama anak-anak itu sebenarnya pinter-pinternya dokter menggali ya. Pinter-pinter dokter menggali, pinter-pinternya dokter mungkin dari caranya menyampaikan atau ya. Ya jadi walaupun itu tidak kita anamnesis ataupun wawancara yang kita lakukan pada anak itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hasil pemeriksaan, tapi bukti-bukti yang ada itu sebenarnya sudah cukup menguatkan ada tidaknya kekerasan seksual ke dalam alat kelaminnya. Bukti fisiknya itu dok ya. Oke, dok, kasus terparah yang dokter Iqra tangani untuk kasus kekerasan pada anak ini dok? Kasus terparah seksual maksudnya? Seksual? Oke. Boleh kekerasan fisik juga boleh dokter?
sejauh ini sih yang bikin miris ini ya kekerasan seksual sih. Iya ya, itu Kekerasan juga. seksual ini masih kecil, kemudian sudah sudah merasakan nyeri, sudah merasakan Yang tidak seharusnya dirasakan ya, Dok. harusnya dia ini masa kecilnya main-main, dia bisa bahagia gitu. Tapi dia harus melewati ini kan memang butuh dukungan dari banyak pihak ya, keluarganya juga iya, mengembalikan psikologis anak juga iya. Berarti memang dampingan dari orang tua itu penting bagaimana kita berkomunikasi sama anak ya, Dok ya. Karena menurut saya yang paling parah itu ketika psikologis anak sudah kena itu Udah parah ya, Dok ya. kalau menurut saya yang lebih parah itu. Oke. Realitanya di masyarakat begitu ya, Lore, bahwa banyak sekali anak-anak yang mendapatkan pelecehan seksual dari orang-orang dewasa, bahkan orang sekitar ataupun bahkan orang terdekatnya gitu ya, Dok ya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bagaimana mengajarkan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh orang lain gitu ya dari kecil. Dan saya pernah baca juga bahwa anak kecil tidak boleh disamarkan kalau kita mengajarin maaf payudara ya payudara gitu ya, bukan dengan kalimat yang lainnya gitu, biar anak paham ya, Dok ya, kalau itu tidak boleh disentuh, ini namanya payudara. Begitu. Tadi dokter yang terakhir, fakta atau mitos bahwa visum itu bisa dilakukan dan gratis ya, Dok ya. Alur kita semoga nggak pernah visum untuk kekerasan apapun, tapi kalaupun toh iya, saudara-saudara saat Kota Semarang, ternyata tadi sudah jelaskan alurnya dan ternyata juga gratis ya, Dok ya. Bagaimana biar bisa gratis, Dokter? Nah, kalau gratis ini biasanya korban-korban bisa datang ke RSWN, kemudian nanti kami lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium kalau diperlukan, ataupun konsultasi dengan bagian lain. Nah, kalau memang ini warga Semarang, KTP Semarang ya, KTP Semarang, kakaknya, kartu keluarganya Semarang, kejadiannya di Semarang, ini nanti kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nanti dari mereka akan ada pendampingan, dan nanti segala alurnya akan didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk biayanya gratis, bisa dari Dinas Kesehatan Kota Semarang ataupun dari tadi DP3, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi gratis untuk warga Semarang, KTP Semarang, dan kejadiannya di Semarang. Oke, berarti nanti ada pendampingan ya, Dok ya, dari tim DP3A-nya ya, atau dari Dinas Kesehatan. Dan semoga kita bukan dari bagian yang harus didampingi ya, Dok ya, tapi pun misalkan kita nggak pernah tahu namanya manusia ya, Dok ya, barangkali pun ada, tadi sudah dijelaskan alurnya seperti apa, melapornya bagaimana, visumnya tadi juga udah dijelaskan alurnya, bahkan bisa bisa free gitu dan dapat pendampingan dari DP3A begitu ya, Dokter ya. Oke, baik Dokter, terima kasih hari ini kita sudah sharing tentang bahwa cukupnya dokter forensik itu tidak hanya otopsi jenazah ya, tapi ternyata kita bisa visum pun juga tadi sudah jelaskan ya, bahwa kalau misalkan orang terdekat kita, walaupun jangan sampai ya, Dok, tapi kalau misalkan ada yang dapat kekerasan seksual atau kekerasan fisik lainnya, bisa langsung divisum dengan alur yang tadi sudah dijelaskan, dan bahkan dapat pendampingan dari DP3 ataupun digratiskan untuk biaya visumnya begitu ya, Dokter. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, boleh di closing statement dulu untuk penekanan kepada masyarakat. Baik, jadi warga Kota Semarang, kalau misalkan merasa dirinya sebagai korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, silakan untuk tadi ya, pilihannya bisa langsung datang ke layanan kesehatan, ke rumah sakit, atau bisa melaporkan ke kepolisian. Jadi jangan ragu-ragu, karena semakin cepat dilaporkan, bukti-bukti yang akan didapat itu semakin baik gitu. Jadi dan juga jadi lebih safe untuk diri sendiri, kesehatan mental juga tetap terjaga gitu. Jadi kekerasan perempuan anak ini tidak hanya dari keluarga, tapi memang butuh kerjasama dari semua pihak. Gitu, baik Dokter, terima kasih. Tadi penekanannya bahwa kalau memang sudah ada kekerasan, silakan langsung melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, dalam hal ini bisa langsung ke RSWN begitu ya, Dokter. Terima kasih hari ini, Dokter, sudah berbagi dengan kami. Semoga nanti kita bisa podcast lagi dengan kasus yang berbeda, dengan obrolan yang berbeda, tentu saja dengan seputar forensik ya. Dokter, terima kasih. Saya Rostiana dan Dokter Ikro pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.